Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga yang kita sampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan dan menguatkan iman kita semua. Sebuah judul yang akan diberikan, yaitu tentang tokoh dunia bicara, memberi untuk membantu sesama. Ada beberapa tokoh terkenal dari berbagai bidang, baik agama, filantropi, maupun ekonomi, yang berkomitmen dalam mendukung dan mempromosikan keutamaan sedekah atau memberikan sesuatu, donasi, dan amal. Berikut beberapa di antaranya. 1. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai seorang pedagang sukses dan dermawan besar. Ia terkenal karena kedermawanannya yang luar biasa. Dia sering bersedekah dengan jumlah besar dan menyumbangkan 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta untuk keperluan jihad untuk membantu perjuangan Islam, serta menyumbangkan 4.000 dinar emas dalam satu waktu untuk keperluan umat dan masyarakat yang membutuhkan. Beliau juga memiliki prinsip, bahwa sedekah tidak akan mengurangi kekayaan, melainkan mendatangkan keberkahan. 2. Umar bin Khattab, Khalifah kedua. Umar bin Khattab, salah satu Khulafaur Rasyidin, dikenal sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Pada masanya, ia menegakkan banyak kebijakan yang menekankan pentingnya berbagi dan sedekah, terutama dalam mengatasi kemiskinan. Khalifah Umar seringkali memberikan contoh pribadi, dengan bersedekah secara diam-diam kepada orang miskin di malam hari. 3. Bill Gates, pendiri Microsoft dan filantropis. Bill Gates adalah sosok legendaris di dunia teknologi dan bisnis, sebagai pendiri Microsoft, yang didirikannya bersama rekannya Paul Allen. Pada tahun 1975, tepatnya usia 20 tahun, dia keluar dari Harvard untuk mengejar mimpinya menjadi seorang pengusaha. Bill Gates menjalankan Microsoft sebagai salah satu pemegang saham terbesarnya dan dia merupakan salah satu tokoh modern yang sangat berkomitmen dalam bidang filantropi. Melalui Bill dan Melinda Gates Foundation, ia telah menyumbangkan miliaran dolar untuk berbagai program sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan di seluruh dunia. Gates sering menekankan bahwa membantu orang lain melalui sedekah dan filantropi adalah cara untuk memanfaatkan kekayaan dengan cara yang bermakna dan memiliki dampak jangka panjang. 4. Warren Buffett, investor dan filantropis. Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia, juga merupakan tokoh penting dalam filantropi global. Buffett berkomitmen untuk mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk amal melalui The Giving Pledge, sebuah inisiatif yang ia luncurkan bersama Bill Gates. Melalui donasinya, Buffett mendukung berbagai program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Ia percaya bahwa kekayaan harus didedikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. 5. Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi dan Khalifah keempat yang dikenal karena kedermawanannya. Beliau sangat memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan kaum miskin. Banyak riwayat yang menggambarkan Ali sebagai sosok yang sering bersedekah, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan memberi contoh tentang pentingnya membantu orang-orang yang membutuhkan. 6. Muhammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian dan pendiri Grameen Bank. Muhammad Yunus, seorang ahli ekonomi dari Bangladesh, terkenal karena menciptakan konsep microfinance melalui Grameen Bank. Ide di balik microfinance adalah memberikan pinjaman kecil kepada orang miskin untuk membantu mereka memulai usaha kecil, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Yunus telah mengabdikan hidupnya untuk membantu masyarakat miskin melalui inklusi keuangan dan model filantropi berbasis ekonomi, yang pada dasarnya adalah konsep sedekah dalam bentuk lain. Yunus menekankan, pentingnya menggunakan sedekah atau donasi secara efektif, untuk memberdayakan orang agar menjadi mandiri secara finansial, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 7. Imam Al-Ghazali, ulama dan filsuf Islam.
Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar dalam Islam, sering menekankan pentingnya sedekah dalam karya-karyanya. Ia menjelaskan bahwa, sedekah bukan hanya soal membantu orang lain, tetapi juga bentuk penyucian hati dan jiwa. Menurut Al-Ghazali, sedekah membantu membersihkan diri dari keserakahan dan menguatkan keimanan. 8. Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi dan Khalifah ketiga, dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling dermawan. Ketika umat Islam membutuhkan bantuan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur penting, Utsman dengan rela mengeluarkan hartanya dalam jumlah besar untuk kepentingan umat. Salah satu kontribusi sedekah Utsman yang terkenal adalah membeli sumur air di Madinah untuk kepentingan umat Muslim dan masyarakat umum yang membutuhkan air bersih. 9. Andrew Carnegie, filantropis dan pengusaha. Andrew Carnegie adalah seorang industrialis dan filantropis asal Skotlandia, yang dikenal karena mendirikan perpustakaan umum, universitas, dan berbagai lembaga amal lainnya. Ia mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk amal dengan keyakinan, bahwa orang kaya memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu yang kurang beruntung. Carnegie percaya bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang, adalah pinjaman dari masyarakat, dan harus dikembalikan dalam bentuk sedekah yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. 10. Zubaidah binti Ja'far, permaisuri Khalifah Harun al-Rasyid. Zubaidah binti Ja'far adalah tokoh wanita muslimah yang terkenal, karena kedermawanannya dalam membangun infrastruktur bagi umat. Salah satu kontribusinya yang paling monumental adalah, pembangunan saluran air Zubaidah, yang mengalirkan air dari Irak ke Mekah, yang sangat membantu para peziarah dan penduduk Mekah. Sedekah Zubaidah dalam bentuk fasilitas publik ini, menjadi warisan yang berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat selama berabad-abad. 11. Dr. Ahmad Sameh, cendekiawan Muslim, adalah seorang yang sering membahas tentang keutamaan sedekah dalam konteks keislaman dan sosial. Pada umumnya, sebagai seorang akademisi Muslim, pandangannya berakar pada prinsip-prinsip yang dianut dalam literatur Islam, dan kajian sosial modern. Penjelasan Dr. Ahmad Sameh tentang sedekah, mencakup pandangan bahwa sedekah adalah bentuk amal yang menyeluruh, memiliki manfaat besar baik bagi pemberi maupun penerima, serta bagi masyarakat luas. Melalui pendekatan spiritual, sosial, dan kesehatan, beliau menekankan pentingnya menjadikan sedekah sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai solusi sosial yang efektif. 12. Muhammad Iqbal, filsuf, penyair, dan pemikir Muslim, adalah seorang dari Pakistan. Konsep sedekah dapat dilihat sebagai bagian dari pandangannya tentang spiritualitas, keadilan sosial, dan peran individu dalam masyarakat Islam. Dalam pemikiran Iqbal, dia menekankan pentingnya pengembangan diri dan kemandirian, di mana seseorang perlu bertindak sebagai individu yang kuat, yang berkontribusi terhadap kesejahteraan umat manusia. Sedekah, dalam hal ini, bisa dipahami sebagai salah satu cara di mana individu dapat memperkuat komunitasnya dan memupuk semangat solidaritas dan tanggung jawab sosial. Iqbal juga meyakini bahwa tindakan seperti sedekah adalah ekspresi dari kesadaran spiritual dan moral seseorang. Dalam puisinya, terutama dalam Jafid Nama dan Asrar-e-Hudi, dia sering menyebutkan tentang pentingnya pengabdian kepada sesama, dan bagaimana tindakan seperti berbagi kekayaan, membantu yang membutuhkan, dan menunjukkan belas kasihan adalah manifestasi dari kehidupan spiritual yang sejati. Secara keseluruhan, sedekah dalam pemikiran Iqbal bisa dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai keseimbangan antara spiritualitas individu dan tanggung jawab sosial, membantu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. 13. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj, ulama kontemporer. Dikenal karena dakwahnya yang fokus pada ajaran-ajaran Islam tentang akhlak, fikih, dan pentingnya menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj sering menekankan bahwa
sedekah adalah salah satu tanda dari keimanan seorang Muslim. Menurut beliau, orang yang beriman sejati akan dengan rela dan ikhlas bersedekah karena mereka memahami bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Allah dan kontribusi kepada umat. 14. Dr. Hidri Alwi, M.A., Kesehatan dan Agama. Menurut beliau, orang yang rutin bersedekah memiliki risiko kematian yang lebih rendah dalam periode 5 tahun, ketimbang yang tidak bersedekah, dan sekitar 76% orang yang aktif dalam kegiatan sosial mempunyai kesehatan yang lebih bagus, dibandingkan yang tidak bersedekah. Di sisi lain, sedekah mampu meningkatkan hormon endorfin atau hormon yang meningkatkan rasa senang dan meningkatkan imunitas dalam tubuh. Di sisi lain, pemberian atau kebaikan akan menginspirasi banyak kebaikan lain seperti efek domino. 16. Dr. Mehmet Oz, ahli bedah kardiotoraks dan presenter TV. Dr. Mehmet Oz, seorang dari AS, sering berbicara tentang pentingnya empati dan berbagi. Meskipun tidak secara spesifik menyebut sedekah dalam konteks Islam, ia menekankan pentingnya filantropi, berbagi kekayaan, dan layanan kesehatan gratis atau murah untuk masyarakat kurang mampu. Dalam berbagai kesempatan, ia mendorong para profesional kesehatan untuk memberikan kembali kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. 17. Malala Yousafzai, Pendidikan dan Hak Asasi Manusia. Malala, seorang aktivis pendidikan dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian. Penghargaan ini mengakui peran pentingnya dalam memperjuangkan hak pendidikan anak-anak, terutama anak perempuan di seluruh dunia. Malala menjadi salah satu penerima Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah, menegaskan pengaruh global dan kekuatan pesannya. Sejak menerima penghargaan tersebut, Malala terus bekerja keras untuk mempromosikan pendidikan melalui yayasan yang ia dirikan, Malala Fund. Yayasan ini fokus pada memberdayakan anak perempuan dan memberikan akses pendidikan yang aman dan berkualitas bagi mereka di negara-negara berkembang. Pengaruh Malala juga terasa dalam dialog global tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Dia telah menjadi pembicara utama di forum-forum internasional, menginspirasi jutaan orang dengan cerita keberaniannya, dan memotivasi mereka untuk bertindak demi perubahan positif di komunitas mereka sendiri. Dengan berbagai penghargaan dan pengakuan atas dedikasinya, Malala Yousafzai tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga mengilhami generasi masa depan, untuk memperjuangkan perubahan sosial dan pendidikan yang lebih baik. 18. Oprah Winfrey, Media dan Filantropi. Oprah Winfrey merupakan pendiri OWN, The Oprah Winfrey Network, yang sekarang menjadi salah satu saluran kabel paling sukses di Amerika. Selain menjadi pengusaha, Oprah merupakan seorang dermawan yang telah menyumbangkan jutaan dolar untuk amal. Dia telah dianugerahi penghargaan yang tak terhitung jumlahnya, untuk pekerjaannya sebagai jurnalis dan pengusaha, terutama Presidential Medal of Freedom, yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga sipil oleh pemerintah Amerika Serikat. Oprah Winfrey, sebagai ikon media dan filantropis, telah lama berbicara tentang pentingnya berbagi dan berbuat baik kepada orang lain. Winfrey mendirikan Oprah Winfrey Foundation, dan mendanai berbagai proyek amal yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Winfrey percaya bahwa memberi, dan amal adalah cara untuk mengembalikan kebaikan kepada masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. 19. Nelson Mandela, Politik dan Hak Asasi Manusia. Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan dan aktivis anti-apartheid, berbicara tentang pentingnya solidaritas, amal, dan saling berbagi. Setelah keluar dari penjara dan menjadi seorang presiden, selama masa kepresidenannya, dia bekerja tanpa lelah untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi antara berbagai kelompok di Afrika Selatan, termasuk orang kulit putih Afrika Selatan, yang bertanggung jawab menindas orang kulit hitam selama beberapa dekade.
Nelson Mandela menunjukkan kepada kita, apa artinya menjadi pemimpin sejati. Memimpin bukan dengan kekuasaan atau uang, tetapi dengan keanggunan dan martabat. Mandela mendirikan berbagai inisiatif untuk membantu mereka yang miskin dan terpinggirkan, percaya bahwa memberi dan amal adalah bagian dari tugas moral manusia untuk menciptakan dunia yang lebih adil. 20. Elon Musk, teknologi dan filantropi. Elon Musk, CEO dari Tesla, SpaceX dan Neuralink, selain itu juga pengusaha yang mendirikan PayPal, SpaceX dan Tesla Motor, meskipun lebih dikenal karena inovasinya di bidang teknologi, juga aktif dalam filantropi. Dia telah menyumbangkan sejumlah besar uang untuk pendidikan, riset energi bersih, dan inisiatif yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Musk percaya bahwa memberi dan amal bisa diarahkan untuk menciptakan solusi jangka panjang terhadap masalah global. 21. J.K. Rowling, sastra dan filantropi. Penulis terkenal J.K. Rowling, yang dikenal lewat Harry Potter, adalah salah satu filantropis terbesar di Inggris. Rowling lebih dari sekadar penulis di baliknya. Dia adalah pelopor sastra, mercusuar ketahanan, filantropis, dan dalam banyak hal, ikon budaya zaman kita. J.K. Rowling mendirikan Lumos, organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada mengakhiri penggunaan rumah anak, dan memperbaiki kesejahteraan anak-anak yang terpaksa hidup dalam institusi tersebut. Rowling adalah pendiri dan presiden perusahaan tersebut. Dia mendonasikan beberapa jumlah uang dari hasil penjualannya, dan sebagian besar kekayaannya untuk amal, terutama dalam bidang kesehatan mental, pengentasan kemiskinan, dan anak-anak yang membutuhkan. Rowling sering menekankan bahwa kekayaan harus digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan meningkatkan kehidupan orang lain. Para tokoh ini, baik dari zaman klasik maupun modern, telah menunjukkan bahwa sedekah, donasi, dan amal bukan hanya bagian dari kewajiban agama, tetapi juga dianggap sebagai tanggung jawab sosial oleh banyak tokoh dunia di berbagai bidang, tetapi juga alat penting untuk menciptakan keseimbangan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan meningkatkan kesejahteraan kolektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.